Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channelnya Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, sosial, politik, pariwisata, dan pertanian. Yang belum subscribe, ayo segera subscribe saja dan berikan like, juga share video ini juga boleh. Tanda loncengnya juga jangan lupa ditekan ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih untuk yang sudah setia menjadi subscriber kami dengan juga memberikan komen-komen yang positif karena itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Hari ini kita akan bicara tentang jadi gubernur atau jadi pejabat jangan anti kritik. Dan Polri juga jangan mau diperalat. Pak Susno, selamat berpuasa dulu ya Pak. Mohon Iya. semoga puasanya lancar sampai akhir ya Pak. Amin, amin, amin. Beberapa hari terakhir ini Pak, di dunia medsos berita dimanapun heboh tentang seorang gubernur yang tersinggung karena ada seorang mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri tiba-tiba mengkritik kondisi kampungnya ya Pak, kalau boleh dibilang kampung lah gitu, Lampung terutama. Jadi Bima ini membuat konten dengan menyampaikan bahwa kondisi jalan di sana itu sangatlah buruk, dan sepertinya itu memang hal yang nyata ya Pak, jadi bukan hoax sebenarnya, tapi lalu gubernurnya tersinggung Pak. Menurut Bapak bagaimana? Izinkan ketawa dulu ya. Kenapa? Ya maaf, ini bukan gibah ya bulan puasa, tapi ini untuk kepentingan 270 juta rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut saya ini sungguh-sungguh memalukan Pak Gubernur ini. Dan kemudian saya merasa aneh gitu. Kok orang seperti ini bisa jadi gubernur, bisa dipilih? Yang salah siapa gitu? Kok bisa dipilih? Loh, wong dikritik kok marah, nesu. Kritiknya kritik membangun. Mestinya matur nuwun ya, terima kasih ini Adinda Bima, bila perlu diberi penghargaan, bila perlu karena dia sekolah dengan biaya sendiri di Australia, ya dibantu beasiswa dari Pemda Lampung. Karena apa? Ini adalah bibit yang paling bagus untuk perbaikan Indonesia ya. Ya syukur-syukur kalau dia mau bekerja di Provinsi Lampung. Karena apa? Dia mengangkat begitu, mengangkat tentang ketidakbaikan infrastruktur di daerahnya, itu bagus sekali. Sehingga informasi itu sampai ke gubernur. Kalau kita lihat di konten yang dibuat oleh saudara Bima, itu bukan jalan kalau menurut saya. Bahasa kampung saya di Pagar Alam itu kubangan kebo ya. Jadi tempat kebo mandi. Jangan-jangan kalau ya Pak ya. iya, jangan-jangan kalau mancing di situ bisa dapat belut ya atau dapat ikan. Nah, itu pertanda sudah lama sekali tidak diperbaiki. Ya, gubernur terima kasih sekali. Nah, itu mengingatkan gubernur untuk memperbaiki politik anggarannya. Tidak bisa misalnya melempar tanggung jawab kayak yang disampaikan wagubnya ya, Ibu siapa itu? Wah, Nunik, Pak. anggaran kita sangat terbatas. Loh, provinsi lain sangat terbatas. Sumatera Selatan tetangganya sangat terbatas. Bengkulu lebih terbatas lagi. Mungkin jalan provinsinya lebih panjang. Tapi mereka mengatur politik anggarannya demikian bagus. Yang untuk infrastruktur, yang untuk pengembangan ekonomi, yang langsung menyentuh hajat hidup rakyatnya, itu yang diutamakan. Jalan itu diutamakan. Kalau saya lihat tayangan dari Wagub ya, Ibu siapa itu, tentang struktur anggaran mereka. Loh kok untuk dialokasikan untuk anggaran jalannya kecil sekali, malah besar untuk hal-hal lain gitu. Nah, apakah di hal-hal lain itu ada sesuatunya ya? Satu. Yang kedua, kritik Bima ini memberikan masukan juga kepada kepala daerah di situ, kepada gubernur dan juga mungkin kepada
kepala daerah, kabupaten, dan kota, yang tergantung juga dengan jalan kabupaten dan jalan kota. Bahwa mereka politik anggaran tentang infrastruktur, khususnya jalan, harus diperbaiki. Dan kalau memang sudah dibangun, ya mungkin Bima ini memberikan informasi juga, ya bangunannya diawasi, jangan sampai tebal jalan itu misalnya 3 cm, tapi faktanya hanya 0,5 cm gitu. Sehingga diinjak sepeda motor pun jebol gitu, apalagi diinjak truk gitu. Itu informasi yang sangat berguna dan tidak semua orang peduli gitu. Wah, ini malah ngamuk. Orang tuanya diancam. Kemudian dilaporkan polisi. Sungguh ini, wah, kepala desa aja nggak begitu, apalagi gubernur ya. Nah ini ada apa gitu dengan Pak Gubernur ini? Ada apa dengan anggaran itu? Ini jangan-jangan ini kayak Rafael juga ya, bisa mengungkap hal lain di balik gubernur gitu. Oke. Ya, artinya kan yang disampaikan informasi ya Pak. Barangkali Pak Gubernur saking sibuknya jadi belum sempat kunjungan ke daerah itu ya Pak. Jadi nggak tahu keadaan yang sebenarnya kan ya Pak ya. Iya, itu namanya Pangkodamar. Kalau nggak pernah kunjungan, apa? Apa tuh Pak? Panglima Komando di dalam kamar. Jadi singkatannya Pangkodamar. Jadi taunya dia di atas meja, di ruangan yang ber-AC, kalau bukan bulan puasa mungkin sambil ngopi, sambil ada pisang goreng atau makanan enak di atas mejanya. Nah, jadi nggak tahu apa yang terjadi di daerah, nggak tahu jalannya kemana. Kalau ke Jakarta dia naik pesawat gitu kan. Kalau ke daerah lain mungkin sekali-sekali ke daerah charter helikopter gitu. Helikopter. Tentunya dengan uang APBD gitu. Nah, daripada charter helikopter ya berterima kasih. Dan memang jadi kepala daerah itu jangan terlalu banyak di kantor. Jangan terlalu kantornya jangan terlalu bagus lah. Ruangan kerjanya jangan kursinya empuk, AC-nya dingin. Janganlah. Bila perlu tanpa AC, suruh panas gitu kayak di ruangan supaya nggak betah di kantor. Karena nggak betah di kantor ya sering keluar gitu. Wong Jalan-jalan ya Pak. Pak Presiden aja pagi di Jakarta, Hmm. siang dia sudah di Kalimantan, sore sudah di Papua, besoknya lagi di mana? Karena melihat gitu, melihat langsung bagaimana sih Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau beliau jalan negara ya tanggung jawab dia jalan tol gitu. Sudah bagus apa belum gitu, jalan negara. Ya kalau Pak Gubernur kan hanya jalan provinsi. Ya dia lihat gitu kan. Kemudian termasuk juga mengawasi jalan negara. Kalau jalan negaranya rusak ya dia tinggal lapor kepada pemerintah pusat. Jalan negara yang berada di provinsi saya rusak gitu. Oh, jalan provinsi yang ada di provinsi saya rusak parah karena anggarannya kurang. Yang ngusul sama pemerintah pusat, kemudian bicarakan sama DPR supaya politik anggarannya itu memihak kepada perbaikan infrastruktur. Ya maaf ya, saya ini belum pernah jadi gubernur ya, tetapi membayangkan gitu kan, anggaran itu kan yang nyusun kan gubernur sama DPRD. Ya, kemudian yang mengawasi pembangunan ya beliau juga. Yang menentukan pemenang tender ya beliau juga. Yang menentukan fasilitas jalan mana dulu yang harus diperbaiki ya beliau juga bersama DPR. Ya udahlah, jadi kritik itu bagus sekali. Patut diberi penghargaan gitu. Jangan memalukan. Nah, ini jadi kecaman netizen ya, jadi bulan-bulanan. Betul Pak. Seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat itu komentar pun ada komentar dari warga negara Indonesia yang di luar negeri ngomentari beliau. Nggak malu jadi gubernur kok kayak gitu. Lalu Pak, berita ini kan menarik perhatian, nggak kurang dari Menko Polhukam ya Pak. Pak Mahfud itu ikut membela apa yang disampaikan oleh Bima. Menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi kita menyikapi Pak Mahfud baik sekali ya. Jadi dia bukan memihak pribadi Bima ya. Beliau kan sebagai orang yang ngerti hukum, sebagai tokoh daripada reformasi di negara ini, kemudian beliau sebagai orang yang bersih, beliau bagus sekali. Beliau memihak kepada kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh Bima itu
benar gitu. Benar, bagus, dan patut berterima kasih dan patut diberi penghargaan. Jadi katanya kalau gubernurnya begitu dia akan lindungi. Ya bukan hanya Menko Polhukam yang akan melindungi, seluruh rakyat Indonesia akan melindungi Bima gitu. Cobalah, berani nggak gubernur ngulangi perbuatannya gitu ya, mengintimidasi orang tuanya, kemudian mengintimidasi Bima, apalagi sampai melaporkan ke polisi, nyuruh nangkap Bima. Oh, habis dia jadi bulan-bulanan netizen ya. Jadi ingat Pak Gub ya, kekuasaan Anda itu bukan untuk menghabisi rakyat, bukan untuk membunuh demokrasi, hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, apalagi pendapat yang disampaikannya itu adalah fakta dan benar. Itu dilindungi bukan hanya oleh undang-undang, dilindungi undang-undang dasar, konstitusi. Tapi perbuatan Pak Gubernur melaporkan, kemudian mengintimidasi, itu pidana itu. Ya, Nah, hanya itu perlu kan ya. maaf Pak, saya potong. Kan ada berita juga bahwa ada anggota Polri yang sampai mendatangi orang tuanya ya Pak. Mungkin nggak tahu apa maksudnya sih Pak. Lalu apakah ini artinya yang diperbuat dan dilakukan Bima ini merupakan suatu perbuatan kriminal Pak? Perbuatan Bima tidaklah perbuatan kriminal, tapi dia menjalankan suatu perbuatan atau suatu kegiatan yang merupakan hak warga negara. Dan itu tidak hanya dilindungi oleh undang-undang, tapi dilindungi oleh konstitusi, artinya undang-undang dasar. Menyampaikan pendapat itu undang-undang dasar, kebebasan bicara undang-undang dasar gitu yang melindungi. Nah, kalau polisi misalnya mendatangi, ngapain datang? Tujuannya apa? Justru polisi harus melindungi Bima. Kalau seandainya gubernur melaporkan si Bima kepada polisi, polisi harus panggil gubernur, periksa. Kan sebagai pelapor harus diperiksa. Periksa pelapor, ngapain Anda melaporkan? Ketersinggungan Anda apa? Kenapa Anda melarang orang untuk mengkritik? Kenapa Anda melarang orang untuk bebas berbicara suatu fakta yang benar? Gubernurnya dulu diperiksa, bukan langsung datangi Bima. Apalagi Bima mau ditangkap. Apalagi Bimanya nggak ada di situ, ada orang tuanya. Nggak benar. Nah, sampai 2 kali kata Bima. Tapi untung sudah ada statement terakhir dari Polri, yaitu dari, saya lihat di YouTube itu Kadip Humas ya. Dan di TV gitu juga, Kompas TV kalau nggak salah. Kadip Humasnya, Kadip Humas ya, Kadip Humas Polda Lampung sudah menyatakan mendatangi rumah orang tua Bima bukan untuk menangkap, bukan untuk memeriksa, tapi demi perlindungan. Tapi ini kan nggak masuk akal gitu kan. Melindungi apanya orangnya nggak di situ. Dan Tidak kata dalam Bima, keadaan terancam juga kan Pak? iya tidak dalam keadaan terancam, orangnya nggak ada di situ kok, di Australia. Nah, apalagi sampai melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum gitu. Polri yang datang ya, kalau benar keterangan Bima ya. Keterangan Bima kalau benar menanyakan rekening. Rekening itu adalah suatu rahasia perbankan yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Oleh undang-undang. Undang-undang perbankan melindungi. Nggak boleh polisi membuka rekening orang. Membuka rekening orang itu ada prosedurnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kejahatan money laundering bagaimana, kalau kejahatan lainnya bagaimana, kejahatan teroris bagaimana. Nggak boleh melihat rekening, kemudian lain-lain. Emangnya apa kaitannya sama rekening Bima? Jadi tolonglah polisi ya cerdas dikit gitu. Patuhlah kepada perintah Kapolri. Karena dengan peristiwa Sambo ya, Kapolri sudah mengarahkan anak buahnya secara jelas. Jangan nuruti perintah yang salah. Nah, perintah meriksa rekening, perintah mau misalnya kalau benar ya, mau memproses Bima, itu perintah yang salah. Jadi pahamlah undang-undang ya. Dan saya mohon kepada Polda Lampung, walaupun ya apa namanya Kadip Humas telah memberikan suatu jawaban, tapi jawabannya itu kurang bisa diterima oleh para pendengar ya.
bahwa dalam rangka perlindungan, dalam rangka ini, dalam rangka itu seolah-olah ngeles ya. Silakan saja untuk keluar nggak apa-apa begitu. Tapi ke dalam, kalau memang itu dilakukan oleh Kapolsek dan betul, dan cari siapa yang merintahkan Kapolsek, siapa yang merintahkan polisi ke sana, harus ditindak, diperiksa, ditindak. Nah itu pelanggaran profesi gitu. Berarti dia tidak profesional, tidak tahu bahwa kebebasan bicara itu dilindungi undang-undang. Lihat aja, begitu kejadian kasus Sambo, Kapolri sudah merintahkan, gitu ya. Jangan sembarang turut perintah. Kalau perintah yang tidak benar harus ditolak. Cukup beberapa personel Polri yang sampai sekian puluh orang saja menjadi korban daripada perintah yang salah dari Sambo, gitu ya. Ini Kapolsek atau siapa yang datangi itu apa nggak dengar itu? Kapolri loh yang bicara itu. Ini untuk pelajaran ya untuk Polri di Lampung dan Polri seluruh Indonesia gitu ya. Kita harus cerdas menyikapi sesuatu. Ya. Lalu kalau pelajaran untuk kepala daerah Lampung khususnya dan mungkin kepala daerah lainnya ya Pak, bila ada bima-bima lainnya ini apa Pak yang harus dilakukan? Ya, pelajaran untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk seluruh aparat pemerintah, aparat penegak hukum, ini pelajaran yang baik ya. Kebebasan bicara dalam era negara demokrasi setelah reformasi itu dilindungi oleh konstitusi. Jangan dilarang, justru ditumbuh suburkan. Diambil apa yang disampaikan itu, benar apa tidak. Kalau benar ya ditindaklanjuti. Kalau tidak bisa menindaklanjuti, diberi penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti. Jangan semau gue dan jangan menilai hasil kerja sendiri. Oh, saya gubernur, saya berkuasa di sini. Lah, kalau menurut saya pembangunan di daerah saya sudah baik, sudah tepat, penggunaan anggaran sudah tepat, kata Anda. Tapi kata rakyat Anda belum tentu. Dan Anda berkuasa di situ, bukan Anda itu ujuk-ujuk naik di dalam tahta kursi empuk gubernur itu. Itu atas pilihan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Dan pemilik daerah Lampung itu adalah rakyat. Rakyat Indonesia. Khususnya masyarakat Lampung. Disadari itu. Bukan milik Anda. Duit yang Anda gunakan untuk membangun di daerah Lampung itu bukan duit Anda. Bukan juga duit nenek moyang pejabat di situ. Itu duit anggaran dari negara yang berasal dari rakyat. Dari mana? Dari pajak. Selain pajak, dari cukai. Selain itu dari apa? Dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Selain itu dari apa? Dari kekayaan negara. Yang kekayaan itu milik rakyat. Contohnya apa? Tambang minyak, tambang batu bara, tanah perkebunan, dan lain-lain. Itu rakyat pemiliknya. Rakyat mana? Ya rakyat Indonesia. Ya, jangan merasa bahwa itu milik gubernur. Oh enggak, Anda itu apa namanya? Menjalankan amanat rakyat. Betul. Jangan membunuh ya. Mudah-mudahan video ini didengar oleh beliau. Syukur-syukur kalau saya diajak apa namanya Berdiskusi ya Pak. berdiskusi Diskusi. masalah demokrasi gitu ya. Kita janganlah gitu ya. Apalagi kalau benar ya, ini sungguh tercela sampai melaporkan pada polisi. Maksudnya apa? Supaya si Bima ditangkap. Ya ngaca dong. Ngaca lah Pak Gubernur. Lalu Negara. dari penjelasan Bapak tadi ini sepertinya akan menjadi efek domino ya Pak buat pihak-pihak lain mungkin dari pemerintah pusat, dari kejaksaan, dari KPK, mungkin juga Polri. Itu bagaimana Pak? Jadi betul sekali ini jadi bola karambol ya. Kayak Ya, kasus siapa Rafael ya. Rafael itu. Anaknya siapa namanya anaknya Nendang David David, kemudian David yang dipukuli ya ya Pak. Mario Nendang David kemudian nanti netizen langsung mengusut harta kekayaannya, mengusut gaya hidupnya. Nah ini perlu netizen Lampung melihat ini. Gimana sih gaya hidup Pak Gubernur gitu yang hebat benar ini. Cek rumah tangganya, cek mobilnya, cek gaya hidupnya, cek istrinya, dan lain-lain. Apakah pakai tas Hermes, apakah pakai Jamil, ya, cek harta kekayaannya, cek masalah laporan pajaknya, cek masalah apa LKHP-nya, cek semua. Nah,
Nanti bisa ketahuan. Kemudian cek juga proyek-proyek yang ditangani dia. Siapa pemborongnya? Jangan-jangan rekan-rekan pemborong di Provinsi Lampung itu adalah rekan pribadi, teman-teman, sahabat dia. Kemudian ada apa? Ingat, sekarang netizen itu udah luar biasa loh. Dan pinter-pinter gitu. Saya yakin sebentar lagi kan keluar. Oh ini Gubernur Lampung, siapa nama? Saya namanya pun nggak tahu gitu. Oh gaya hidupnya begini. Oh begini, oh begini. Jangan-jangan dia pulang dari Jakarta, turun di pesawat, Sudah mobil ditunggu, jemput sudah sampai dijemput. sampai di tangga pesawat juga kan. Nah, jangan-jangan naik pesawat pun tidak mau bersama-sama rakyat karena rakyat dianggap apa namanya apa namanya kurang wajar gitu dia situ. Jangan-jangan dia masuk dari ruang tunggu VVIP, naiknya di antar mobil di situ. Gaya-gaya seperti itu sudah ketinggalan, sudah berubah ya. Indonesia sudah berubah. Negara ini milik rakyat dan rakyat sudah sadar akan hal itu. Tolong ya pejabat-pejabat lain seperti itu. Dan jangan-jangan juga beliau ini adalah pejabat yang suka di ngeong-ngeong juga ya. Tahu ngeong-ngeong. Artinya kalau kalau mau ke bandara naik mobil kemudian koridornya 2 3 gitu. Semua orang harus minggir di jalan. Kenapa? Pak Gubernur baru pulang. Dia penting ingin cepat ke kantor atau ingin cepat melaporkan si Bima. Udahlah, gaya hidup kayak gitu sudah berubah. Sudah dicontohi oleh Pak Jokowi gitu kan. Sudah dicontohi oleh Pak Kapolri, sudah dicontohi oleh Pak Panglima TNI. Janganlah di daerah gitu-gitu. Tapi jangan-jangan di daerah bupati wali kotanya kayak gitu juga gitu. Pakai goeng-goeng juga. Dan jangan-jangan camatnya atau kadesnya ikut-ikutan juga gitu. Berubah gitu. Cobalah sekali-sekali buka YouTube, buka medsos, buka Twitter gitu. Perhatikan suara masyarakat. Dunia sudah berubah. Oke. Terakhir Pak, lalu perbuatan Bima ini apakah dapat dianggap melanggar hukum, Pak? Tidak, Bima melaksanakan hak konstitusi dia. Jadi perbuatan yang baik, yang wajib diberi penghargaan. Dan saya pagi tadi ya buka YouTube juga, entah benar entah salah ya, saya tidak tahu juga. Bahwa Bima ini mendapat visa perlindungan ya di Australia. Mungkin dia minta visa perlindungan, melaporkan bahwa dirinya kalau pulang ke negaranya terancam gitu. Ya. Nah, kalau itu benar berita itu ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya sejauh mana. Harus dicek oleh kedutaan kita di Australia. Benar nggak berita bahwa Bima mendapat visa perlindungan karena dia membuat suatu konten terkait dengan hak konstitusi dia, kemudian di negaranya sendiri, di Indonesia, khususnya di Lampung, dia terancam. Kalau itu benar, maka sungguh memalukan gitu. Maka Pak Gub ini wajib untuk diperiksa supaya ada keadilan hukum gitu. Bukan hukum itu diberlakukan kepada rakyat, pada Bima. Tidak. Hukum diberlakukan kepada Bima. Bima wajib diberi penghargaan, wajib diberi perlindungan. Pak Gub ini yang merusak nilai-nilai demokrasi yang harus diperiksa gitu. Karena sebenarnya apa yang disampaikan Bima itu suatu kebenaran ya, Pak. Bukan bohong, bukan memfitnah, bukan membunuh karakter gitu ya, Pak. Ya kebenaran. Dia nggak ngatakan gubernur gini gitu, tapi provinsi dia kayak gitu. Lah, yang tersinggung gubernur. Berarti ada apa Ada apa? dengan si gubernur ini? Ah, jangan-jangan ada apa dengan ya yang bertanggung jawab jalan itu siapa ya? PUPR-nya ya. Iya. Nah, itu yang harus ditelisik oleh KPK, oleh Kejaksaan, oleh Polri. Ada apa sih kok jalan rusak? Dan saya cek kepada apa namanya teman-teman saya di Lampung. Saya tanya, apa betul sih jalannya kayak gitu? Wah, itu sebagian aja yang disorot sama Bima katanya. Yang lainnya lebih parah. Waduh. Saya bilang parahnya gimana? Parah, hanya banyak benar katanya. Parah. Tambah titik-titik 10. Iya, berarti sudah lama tidak tersentuh pembangunan. Ya maka ditanya anggarannya kemana? Kalau diborongkan pemborongnya siapa? Yang ngawasi pembangunannya siapa? Kok sampai rusak kayak gitu? Ini perlu KPK turun ke situ. Bila perlu OTT kalau ada yang nyelewengkan ya. Nggak apa-apa. Negara ini negara yang mulai maju, mulai terbuka gitu ya gitulah.
Dan saya lihat di komentar-komentar di apa namanya YouTube-nya Bima, rakyat Lampung sendiri suka sekali gitu. 99% komentarnya bagus. Ada Nggak yang tahu Pak. mewakili untuk menyampaikan ya Pak? Iya. Kemana DPR-nya gitu? Mudah-mudahan DPR Lampung juga. Kemana sih DPR-nya? Kemana sih apa namanya teman-teman Pak Gubernur? Coba buka lah YouTube itu. Buka, baca komen-komen itu suara rakyat. Jangan gubernurnya merasa benar gitu. Oke, bagus Baik sekali itu. Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan bincang singkat kita hari ini ya Pak. Nah, mudah-mudahan video ini nanti ditonton oleh Pak Gubernur. Pemda Lampung terutama ya gubernur lah utamanya. Gubernur langsung lah. Nah, Betul, mudah-mudahan sehingga langsung bersikap ya Pak ya, mengambil sikap bersikap gitu. Kemudian menyelesaikan masalah yang ada itu ya Pak. jadi belajarlah demokrasi, negara ini sudah berubah, sudah bukan lagi negara otoriter gitu ya. Baik, Dan terima kasih. terima kasih Bapak. Nah pemirsa, itu tadi bincang singkat kita dengan Pak Susno. Semoga video ini bisa memberi pengaruh yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.